Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal terangaken arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat iku sab'ata asyara ana 17. Rukunnya sholat ada 17. Rukun siapa rukun? Ini menunjukkan bahwa sholat itu digambarkan seperti sebuah bangunan. Bangunan ini bisa berdiri tegak kalau ada tiang penyangganya. Nah, rukun itu tiang penyangga. Bangunan kok tiangnya nggak ada, atau ada tapi kropos, tidak kuat, bisa ambrukan bangunan. Sakit nggak? Sakit. Jadi sholat ini kalau tiangnya tidak berdiri kokoh, ibaratnya orang dicor nanti kemakan rayap, apa rayap sholat banyak, ya ini bisa ngambruki yang punya rumah. Bahaya ini ngambruki. Tidak heran kalau ada orang sholat tapi semakin banyak siksanya. Maka melalui tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, yang dalam ini kita mengkaji kitab Safinah, mudah-mudahan lumantar pengajian ini kita dihindarkan dari itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena janjinya Allah itu jelas. Allah menghendaki orang itu baik, maka dia diberi paham tentang agama. Nah, sholat itu termasuk tiangnya agama. Ternyata di dalam sholat itu juga ada tiangnya yang disebut arkanus sholat. Rukunnya sholat, tiangnya sholat yang menyangga sehingga sholat itu kuat, kokoh. Ini ada 17. Al-awwalu tawisi pertama iku an-niyatu niyat. Niat itu pertama. Karena niat itu bagian yang sangat menentukan. Coba kalau niat sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Kanjeng Nabi sholat apa? Duhur. Sholat duhur. Coba niat sholat duhur bagaimana? Usolli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafadznya, lafadz niat sholat zuhur. Nah, dalam niat itu, karena itu termasuk bagian daripada tiang, ini harus dikokohkan tiang itu. Niatnya harus kuat betul. Jangan asal niat. Ya. Bikin tiang kok asal sementing wis ana sakane gitu toh. Pilih kayu yang kuat. Kalau bisa kayu jati yang umurnya sudah bertahun-tahun. Kalau sekarang ya benar-benar cor
pilih besi yang bagus, ya, pasirnya yang bagus, semennya yang bagus, apa itu, spritnya yang dibersihkan, ya kan, biar menghasilkan cor yang berkualitas. Niat juga harus seperti itu, jangan asal niat. Nek lafadznya memang usolli fardhu zuhri tadi, tapi bagaimana niat ini berkualitas betul, jangan asal niat. Maka meskipun niat itu bunyinya tadi, melafadzkannya sunnah, tapi yang wajib itu menghadirkan niat di dalam hati. Itu wajib. Mengapa wajib? Karena ya tadi, kalau sampai tidak kokoh niatnya, saka yang menjadi penyangga bangunan berupa sholat ini tidak kokoh. Loh, ini membahayakan. Harus betul-betul kokoh. Pondasinya harus dipendem, ya, dipendem, ya nah. Ini pondasinya keduk tanahnya, ya. Bikin pondasi yang kuat, dibikin cakar ayam, ya, biasanya seperti itu, ya, kuat. Maka niat itu yang wajib adalah wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati, bukan hanya sekadar usolli fardhu zuhri bla 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 dan seterusnya, tapi bagaimana menghadirkan niat di dalam hati. Nah, niat itu bareng karo takbiratul ihram. Ketika tangannya diangkat, Allahu Akbar, tangannya mengangkat, tangannya diangkat, mulutnya berbicara Allahu Akbar, hatinya niat. Di situ letaknya niat yang wajib. Jangan sampai tidak di situ, ya. Mustahdhiron niyati ghaira ghafil, istilahnya kitab Zubat itu. Wajib hukumnya ketika niat hatinya khudur. Istilahnya sampean itu mau menggunakan HP Android itu harus loading dulu, baru bisa mengakses. Sholat ini kan mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berkomunikasi dengan Zat yang Maha segala-galanya. Ini ya hatinya harus loading dulu di awal pertamanya. Jadi tangannya diangkat, Allahu Akbar, bibirnya berkata takbir, hatinya niat, saya niat mengerjakan sholat wajib zuhur 4 rakaat. Itu yang terus ada di dalam hati. Loadingnya itu di situ. Jadi 3 pekerjaan dilakukan secara bersamaan. Tangan bergerak, mulut bertakbir, hati niat, harus bersamaan. Harus loading saat itu pula. Yakfi bi ayyakuna qalbul ghafili mustahdhiron niyati ghaira ghafili. Yakfi bi ayyakuna qalbul fa'ili mustahdhiron niyati ghaira ghafili. Cukup hati orang yang mengerjakan sholat ini menghuzurkan niat, jangan sampai lupa. Jadi bareng antara Allahu Akbar,
tangannya, mulutnya, hatinya. Antara mulut dengan tangan dengan hati beda pekerjaan, tapi dikerjakan secara bersama-sama. Ini harus seperti ini niat. Nah kalau nggak dikerjakan, ya berarti sholatnya salah satu tiangnya ada yang tidak berkualitas. Asani utawi sing nomor loro iku takbiratul ikhrami. Takbiratul ihram. Yang kedua rukunnya sholat yaitu takbir. Takbir jenengane takbiratul ihram. Mengapa disebut takbiratul ihram? Karena sebab takbiratul ihram tadi diharamkan melakukan sesuatu yang tadinya sebelum takbir diperbolehkan. Tadi sebelum Allahu Akbar boleh minum, boleh makan, boleh ngomong dengan omong-omongan pada umumnya manusia. Tapi setelah Allahu Akbar makan haram, minum haram, berbicara dengan bicara omongan makhluk juga haram. Maka disebut takbiratul ihram. Al-thalisu tawi sing nomor 3 iku al-qiyamu madad. Yang nomor 3 rukunnya sholat itu harus berdiri. Ngadeg ngalal qadiri, ngadeg bagi wong sing mampu berdiri. Jadi kalau mampu berdiri wajib berdirinya itu hukumnya wajib. Lah kalau nggak mampu berdiri duduk. Kalau duduk nggak bisa berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, ambil telentang. Berbaring kan bisa berbaring ke kanan, berbaring ke kiri ya. Telentang. Kalau telentang nggak bisa, pakai isyarat. Kalau pakai isyarat nggak bisa, disolati. Itu kalau sholatnya sholat wajib. Kalau sholat sunnah meskipun bisa berdiri boleh sambil duduk. Kamu sholat tarawih padahal bisa berdiri boleh sambil duduk, tapi pahalanya separohnya yang berdiri. Sholat duha, sholat sunnah apa wajib? Sholat duha berarti boleh sambil duduk, tapi yaitu tadi pahalanya separohnya yang berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri, duduk itu sama pahalanya dengan yang berdiri. Wajib berdiri, rukunnya sholat itu berdiri fil fardhi dalam sholat fardu. Ar-rabi utawi sing nomor 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Mulane salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu as-shalah. Mergo wong kuwi salat nek ora ana maca Fatihah ora dihukumi salat. Sehingga maca Fatihah ini hukume wajib, termasuk jaga hurufe, berusaha makhorijul hurufnya ini diperhatikan, tajwidnya diperhatikan. Ini juga bagian daripada menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah. Otomatis kalau Fatihahnya bagus, maka rukunnya sholat juga bagus. Yang menyebabkan sholatnya juga bagus. Al-Fatihah. Iya, benar.
صراط الذين يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق أشرف وروحه فقبلت وبدأت وليس لي سيدي سواك وأنت كنت شخصا ذلك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا أيها الرسول